Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kalau kita melakukan penjumlahan pada pecahan biasa, yaitu misalkan 3/4 ditambah 5/6. Nah, kita nantinya akan menyamakan penyebutnya dulu, yaitu 4 dan 6. Menyamakan penyebut, kita cari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 ini adalah 12. Sehingga kita samakan penyebutnya menjadi 12. Nah, sekarang 4 menjadi 12 kan dikali 3. Berarti pembilangnya dari 3/4 yaitu 3 juga harus dikalikan 3. Berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, 6 menjadi 12 ini dikali 2. Berarti pembilangnya yang bernilai 5 juga dikalikan 2, sehingga kita peroleh 10. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 9/12 ditambah 10/12, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 9 tambah 10 yaitu 19/12. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan pengalian. Pengaliannya seperti apa? Nah, seperti ini, perhatikan. Kita kalikan 3 dikalikan 6. Pembilang dari 3/4 dikalikan dengan penyebut dari 5/6. 3 dikalikan 6. Sehingga kita peroleh 18. Kemudian, karena tandanya ini jumlah atau tambah, kita tulis ditambah 4 dikali 5. 4 dikali 5 yaitu 20. Sekarang, penyebutnya bagaimana? Penyebutnya kita kalikan penyebut dari 3/4 dan 5/6, sehingga kita kalikan 4 dikalikan 6, sehingga kita peroleh 24. 18 tambah 20 yaitu hasilnya adalah 38/24. Nah, 38/24 ini kita sederhanakan, sehingga kita peroleh 19/12. Nah, samakan dengan hasil yang kita peroleh dengan cara yang pertama tadi. Nah, langkah ini bisa kita terapkan dalam pecahan bentuk aljabar, yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sehingga dalam aljabar ini berlaku sebagai berikut. Jika kita punya A per B ditambah C per D, ini bisa kita operasikan dengan A dikalikan D ditambah B C per B dikalikan D. Nah, kalau untuk pengurangannya juga sama, bedanya cuma di tanda. Sehingga AD dikurangi BC per BD. Untuk lebih memahami lagi, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, P per Q ditambah P per R. Nah, kita gunakan langkah yang pertama, yaitu kita samakan penyebutnya. KPK dari Q dan R yaitu QR. Sehingga Q menjadi QR yaitu dikalikan R kan, berarti P-nya yang ini, yang P per Q ini pembilangnya kita kalikan dengan R, sehingga kita peroleh PR. R menjadi QR ini kan dikalikan Q, berarti P yang ini kita kalikan dengan Q, sehingga kita peroleh PQ. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi PR plus PQ per QR. Ini langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, P per Q ditambah P per R. Nah, ini bisa lebih sederhana, yaitu dengan cara P dikalikan R, yaitu PR, ditambah Q dikalikan P, hasilnya adalah PQ. Kemudian penyebutnya Q dikalikan R, yaitu QR. Sudah selesai sampai sini. Contoh yang kedua, 1 per X dikurangi 1 per Y. Nah, kalau kita menggunakan cara yang pertama, yaitu kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi XY dan XY. Nah, ini menentukan KPK dari X dan Y. Kemudian X menjadi XY yaitu kita kalikan Y kan, berarti 1 ini dikalikan Y, 1 kali Y yaitu Y. Nah, ini tandanya kan dikurangi. Y menjadi XY ini dikalikan X, berarti 1 yang ini dikalikan X, sehingga kita peroleh X.
Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi Y dikurangi X per Y. Ini cara yang pertama, yaitu menentukan KPK-nya. Sekarang kalau kita mengerjakan dengan cara yang kedua, kita tinggal mengalihkan saja, yaitu 1 dikalikan Y, hasilnya adalah Y, kemudian dikurangi X dikalikan 1, yaitu X per X kali Y, XY. Ini lebih simpel. Contoh yang ketiga sekarang. Nah, kalau yang tadi cara yang kedua lebih simpel, tetapi tidak selalu cara yang kedua lebih simpel. Coba perhatikan berikut. Kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu ini berarti kita kalikan kan cara pengerjaannya, yaitu A dikalikan 4B. Kemudian ditambah B dikalikan 2A plus B. Nah, ingat, 2A plus B ini adalah satu kesatuan, jadi ini diberi tanda kurung, yaitu B-nya dikalikan 2A, B-nya juga dikalikan B yang ini. Sehingga tandanya seperti ini, B dikalikan 2A plus B. Kemudian untuk penyebutnya yaitu B dikalikan 4B. Sekarang kita operasikan. A dikalikan 4B yaitu hasilnya adalah 4AB. Ditambah B dikali 2A plus B ini hasilnya adalah 2AB ditambah B kuadrat. Silahkan dijabarkan sendiri. Nah, tanda kurungnya ini jangan dihilangkan dulu. Kemudian penyebutnya yaitu B dikalikan 4B yaitu 4B kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau menghilangkan tanda kurung ini. Sekarang 4B tetap kita tulis. Nah, tandanya positif. Kemudian 2AB bernilai positif. Positif ketemu positif, positif. Kemudian positif ketemu dengan B kuadratnya ini, tandanya juga positif. Positif ketemu positif, positif berarti positif B kuadrat. Penyebutnya juga sama, yaitu 4B kuadrat. Sekarang 4AB ditambah 2AB. Nah, karena ini adalah suku sejenis berarti menjadi 6AB. 6AB plus B kuadrat ini bisa kita faktorkan, yaitu 6A plus 4B dikalikan B. 6A dikali B kan 6B, ditambah B kali B, B kuadrat. Sama seperti yang tadi. Kemudian 4B kuadrat ini bisa kita tulis menjadi 4B dikalikan B. Sekarang kita bisa menghilangkan B-nya. B dibagi B ini kan 1. Nah, sekarang 6A ditambah B dikalikan 1, ketemunya adalah 6A plus B per 4B tadi dikalikan 1, yaitu tetap 4B. Tanda kurungnya karena ini sudah tidak ada perkaliannya lagi, bisa kita hilangkan. Nah, untuk menyederhanakan ini nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Ini adalah gambarannya untuk penyederhanaan. Sehingga A per B ditambah 2A plus B dikurangi 4B hasilnya adalah 6A plus B per 6B. Ini jika dengan langkah yang kedua. Yang langkah kedua tadi kan selalu lebih simpel atau lebih cepat. Nah, kalau ini agak panjang. Sekarang bagaimana jika kita mengerjakan dengan langkah yang pertama, yaitu dengan menentukan KPK penyebutnya, yaitu B dan 4B. Kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 4B dan 4B. B menjadi 4B yaitu dikalikan 4, berarti A-nya juga dikalikan 4, sehingga hasilnya adalah 4A. 4B menjadi 4B dikalikan 1, berarti tetap kan 2A plus B dikalikan 1, hasilnya masih tetap. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tulis menjadi 4A ditambah 2A plus B. Nah, kenapa ini diberi tanda kurung? Karena ini 2A plus B ini satu kesatuan, dijumlahkan. Ini hati-hati, kalau ini penjumlahan tetap nilainya nanti. Tapi kalau negatif, nanti akan berubah tandanya. Maka lebih aman kita beri tanda kurung. Kemudian penyebutnya adalah 4B. Sekarang kita hilangkan tanda kurungnya dulu. 4A tetap kita tulis. Positif ketemu positif, 2A-nya kan positif. Positif ketemu positif, hasilnya adalah positif 2A. B-nya bernilai positif, berarti positif ketemu positif, hasilnya adalah positif. Per-nya adalah 4B. Sekarang 4A ditambah 2A, hasilnya adalah 6A plus B per 4B. Sekarang ini penghitungannya lebih
simpel atau lebih singkat, tidak harus perkalian yang rumit-rumit tadi. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Nah, sekarang kalau pengurangan bagaimana? 4Y dikurangi 2 per Y min 1 dikurangi 3X plus 3 dikurangi 3X. Nah, ini kita menggunakan langkah yang kedua atau cara yang kedua, yaitu dengan perkalian. Berarti 4Y kurangi 2 dikalikan 3X. Berarti kita terus seperti ini, 3X dikalikan 4Y kurangi 2. Kemudian tandanya apa ini? Dikurangi kan? Berarti dikurangi Y min 1 dikalikan 3X plus 3. Kita tulis seperti ini. Penyebutnya apa? Yaitu Y min 1 dikali 3X. Jadi kita tulis 3X dikalikan Y min 1. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan. Kita kerjakan yang 3X dikalikan 4Y min 2. 3X dikalikan 4Y hasilnya adalah 12XY. Kemudian 3X dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 6X. Sekarang nih, tandanya apa? Negatif. Sekarang Y min 1 dikalikan 3X plus 3. Nah, ini silahkan dihitung cara manualnya atau penjabarannya. Nanti hasilnya adalah 3XY plus 3Y dikurangi 3X min 3. Nah, ini ada tanda kurung karena tanda negatifnya kita tulis dahulu. Hasil dari perkalian ini adalah 3XY ditambah 3Y dikurangi 3X dikurangi 3. Ini adalah satu kesatuan. Kemudian 3X dikalikan Y min 1 hasilnya adalah 3XY min 3X. Sekarang kita hilangkan tanda kurungnya dulu ini. Ini kita tulis lagi yaitu 2XY min 6X. Nah, sekarang negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Berarti 3XY ini bernilai negatif. Kemudian negatif ketemu dengan positif, hasilnya adalah negatif. Berarti 3Y nilainya adalah negatif 3Y. Kemudian negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif yaitu plus 3X. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif yaitu plus 3. Nah, disinilah tanda kurung itu sangat membantu agar tidak salah dalam menentukan tanda positif atau negatif. Kemudian 3XY dikurangi 3X ini tetap. Sekarang kita operasikan suku-suku yang sejenis. Kita taruh berdampingan atau berdekatan. 2XY dengan negatif 3XY. Ini kita tukar posisinya menjadi seperti ini. Kemudian negatif 6X ini dengan positif 3X. Ini kita tukar tempatnya lagi. Nah, sekarang kita bisa mengoperasikan 12XY dikurangi 3XY hasilnya adalah 9XY. Kemudian negatif 6X ditambah 3X hasilnya adalah negatif 3X. Nah, sekarang sudah ketemu. Hasil dari pengurangan dua pecahan bentuk aljabar ini hasilnya adalah ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk perkalian dan pembagian bentuk aljabar, silahkan disimak pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.